Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membahas satu permasalahan singkat terkait dengan adanya video yang dikirimkan oleh sebahagian orang di dunia maya melalui FB atau WA. Di video itu ada seorang ustadz yang mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang adanya seorang sahabat yang menutup mulutnya pada saat sholat. Ustadz tersebut mengatakan bahwa sholat yang dikerjakan pakai masker menunjukkan sholatnya tidak sah. Ini harus diluruskan. Pertama, saya ingin menyebutkan bahwa larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu bukan berarti perbuatan yang haram. Kenapa? Kalau seandainya haram, tentu betul itu sholat menjadi batal. Akan tetapi kita harus melihat bagaimana para ulama menjelaskan tentang arkanus sholat. Sholat ada syarat. Syarat itu sebelum sholat dilaksanakan sampai salam mesti ada. Sementara yang disebut dengan rukun sholat, dia mesti dilakukan pada saat sholat. Bisa di awal, di tengah, atau kemudian akhir dari perbuatan sholat. Nah, sekarang kita memasuki keterangan tentang sujud dalam sholat. Sujud itu adalah rukun. Apabila ada orang sholat tidak melakukan sujud, maka tentu sholatnya tidak sah. Dalam konteks ini tentu harus dipahami, melakukan sujud, meletakkan kening ke bawah, tentu orang yang sholatnya normal. Beda dengan sholat yang duduk atau sholat yang bisa berdiri saja, tidak bisa rukuk dan sujud. Nah, untuk orang yang bisa sujud, maka ada 7 anggota yang mesti kita sujudkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kening. Yang kedua, telapak tangan kiri dan kanan. Kemudian lutut kiri dan lutut kanan. Kemudian 2 lagi, jari kaki kiri dan kaki kanan. Minimalnya induk jari kaki kanan dan kaki kiri. Pada saat kita sholat, semua harus kita letakkan ke tempat kita sujud. Tangan mesti diletakkan, lutut diletakkan, kemudian ujung jari harus diluruskan. Khusus bagian kening, apabila kening kita terhalang dengan sesuatu yang bergerak, apabila kita bergerak, misalnya serban, kita selempangkan serban di bahu kita. Ketika mau sujud, itu serban mendahului kening ke sajadah, maka akhirnya kita terhalang dengan kain serban tersebut. Dia bergerak ke kita, kita bergerak. Maka ini menjadi penghalang atau perbuatan yang dilarang dalam sholat yang mengakibatkan sholatnya itu menjadi tidak sah. Beda halnya kalau serban diletakkan di sajadah, kita bergerak, dia tinggal. Itu lain halnya. Nah, begitu juga dengan perempuan, mesti mukenanya itu jangan menutupi kening kita pada saat sujud. Maka kening ini mesti dibuka. Tidak bisa semua, mesti harus ada sebagian yang kita letakkan ke sajadah supaya sujud dalam sholat kita dianggap sah. Lalu bagaimana dengan hidung? Hidung ini tidak disebutkan oleh ulama sebagai anggota sujud yang wajib. Akan tapi hidung ini adalah sunnah. Nah, kalau memang ini sunnah, lalu ke mulut pun, ya itu tidak mungkin mulut. Ini yang disebut ulama sunnah hidung, kemudian kening wajib. Jadi kalau mulut tidak ada. Seandainya ada orang sholat memakai masker, dia tutup hidung bersamaan dengan mulutnya, bukan berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada masker itu menghalangi anggota sujud yang wajib. Nah, ini jadi khusus kening. Nah, oleh sebab itu, kalau ada pernyataan yang mengatakan orang yang sholat memakai masker, bukan berarti saat sholat dia memakai masker, itu gerakannya sudah berapa. Di saat dia sholat dalam kondisi memakai masker,
maka sholatnya tetap sah. Jadi jangan dikatakan tidak sah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.